Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai materi psikologi komunikasi, yaitu opini publik dalam bingkai psikologi komunikasi. Pengertian dari opini publik. Ilmu psikologi mendefinisikan opini publik sebagai penjelmaan dari pertimbangan seseorang tentang sesuatu hal, kejadian, pikiran yang diterima sebagai pemikiran utama. Nah, itu definisi opini publik menurut ilmu psikologi. Nah, jadi pengertian opini publik adalah sikap seseorang mengenai suatu hal yang dimana mereka merupakan anggota sebuah masyarakat, sehingga opini publik berhubungan langsung dengan sikap manusia secara individu maupun kelompok. Opini publik merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan suatu pendapat atau pemikiran, aspirasi yang dirasa secara langsung ataupun melalui media perantara lainnya seperti media cetak, media massa, dan media sosial. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik opini publik. Nah, opini publik sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, merupakan perilaku manusia individu. Yang kedua, menyatakan secara verbal. Yang ketiga, melibatkan banyak individu. Yang keempat, situasi dan objeknya dikenal luas. Yang kelima, disadari kesadaran bahwa setiap situasi berbeda reaksinya. Yang keenam, pendukungnya tidak harus berada di tempat yang sama. Dan yang terakhir, ketujuh adalah bersifat menentang atau mendukung suatu hal atau adanya pro dan kontra. Selanjutnya adalah teori mengenai opini publik. Nah, yang pertama adalah teori utilitarian, yang dimana teori ini mereka berpendapat bahwa dalam pembentukan sistem politik, individu dan kelompok akan bersaing untuk mengejar kepentingan politik dan ekonomi mereka. Selanjutnya adalah teori masyarakat massa. Teori masyarakat massa ini memandang bahwa publik sebagai masyarakat yang tidak teratur, tidak berbeda, dan tidak tahu apa-apa, sehingga mereka diperintah oleh para elit politik yang tidak bermoral, yang akan memanipulasi opini publik untuk melayani kepentingan elit. Selanjutnya adalah teori sikap. Nah, teori sikap ini menyatakan bahwa opini publik merupakan ekspresi verbal yang mendasari sikap, dan karenanya pengukuran terhadap opini publik dimungkinkan menyajikan pandangan mengenai sikap-sikap para masyarakat. Selanjutnya adalah teori efek terbatas. Nah, teori ini memandang bahwa khalayaknya sebagai makhluk yang berkepala batu, dikarenakan khalayak memiliki sistem pertahanan diri untuk melawan perubahan terhadap sikap pendapat yang ada. Dan yang terakhir adalah teori kesenjangan pengetahuan. Nah, teori ini menyatakan bahwa meningkatnya jumlah informasi tentang suatu topik akan menciptakan kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui informasi lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki sedikit informasi mengenai topik tersebut. Selanjutnya adalah proses terbentuknya opini publik. Nah, yang pertama adanya isu. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di luar maupun di dalam organisasi. Nah, jika isu ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan banyak opini masyarakat mengenai sesuatu hal yang terjadi di luar maupun di dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah adanya pilihan yang sulit yang mengacu pada totalitas opini para anggota masyarakat mengenai tentang suatu isu. Dan yang terakhir adalah adanya sejumlah orang yang terlibat dalam suatu isu.
publik adalah besarnya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap isu dengan maksud mengesampingkan isu-isu kecil dengan pernyataan-pernyataan yang tidak begitu penting dari individu yang bersifat sangat pribadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembentukan opini publik terletak dalam suatu persoalan yang menimbulkan suatu perselisihan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi isu yang akan menangkap perhatian banyak orang. Selanjutnya adalah faktor yang dapat mempengaruhi opini publik. Nah, yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan formal maupun non-formal banyak mempengaruhi dan membentuk persepsi seseorang. Yang kedua adalah kondisi sosial. Masyarakat yang terdiri dari kelompok yang tertutup akan memiliki pendapat yang lebih sempit mengenai sesuatu hal ataupun isu. Berbeda dengan kelompok masyarakat yang terbuka. Dan selanjutnya adalah ideologi. Ideologi merupakan pemikiran khas suatu kelompok karena titik tolaknya adalah kepentingan ego. Maka ideologi cenderung mengarah pada egoisme atau kelompokisme. Sekian pemaparan materi dari saya, Sendedi Pratama. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.